Yo, what's up dear souls? Welcome back to DOR Part 11 Season 4. Finally dear souls, we get back to the track ya. Kita horor-hororan lagi di channel ini. Akhirnya kita bisa merinding dengan damai lagi di konten DOR atau Dears Horror ini. Oke, pada part ini gue mau membahas makhluk-makhluk mitologi Yunani yang serem dan udah pastinya tuh seru buat dibahas gitu loh. So, skip perbacotan and let's begin. A Hole. First ada A Hole. Ini adalah makhluk mitologi raksasa yang keberadaannya tuh belum bisa dipastikan atau divalidasi. Anyway, A Hole ini tuh bisa dikatakan sebagai makhluk cryptid ya. Jadi buat yang belum tahu, makhluk cryptid itu kayak Bigfoot, Kraken, dan lain-lain. Ciri-ciri A Hole ini itu tinggi, gede, kera gitu, tapi punya sayap yang gede sama cakar yang tajam. Kalau mungkin kalian pernah melihat kelelawar gede yang modelnya kayak gini, nah itu bukan a hole, tapi itu adalah flying fox. Dan flying fox ini emang udah divalidasi, jadi dia adalah satu jenis kelelawar yang emang gitu bentukannya gitu loh. Jadi itu bukan a hole. Nah, menurut sumber yang gue baca, a hole ini tuh ada di Indonesia. Dan a hole ini tuh mendiami Gunung Salak atau mungkin hutan-hutan tropis di Indonesia, especially di Pulau Jawa. Layaknya kelelawar, a hole ini pun beraktivitas di malam hari dan tidur di siang hari. Ya, gak ada bedanya juga lah ya sama mahasiswa semester tua. Laporan tentang a hole ini pernah ada pada tahun 1925, yang dimana pada saat itu ada seorang naturalis bernama Dr. Ernest Bartels sedang menjelajahi air terjun di lereng Gunung Salak. Nah, kata si Bartels ini, waktu itu ada kelelawar raksasa yang terbang di atas kepalanya. Dan lalu, 2 tahun kemudian, Dr. Bartels ini kembali lagi bertemu dengan a hole di dekat sungai Cijengkol di Jawa Barat. Waktu itu jelas banget katanya si Bartels ini tuh mendengar suara raungan gitu, kayak a hole gitu. Sampai-sampai si Bartels ini tuh sempet diam gitu, terpaku kaget gila gitu, karena mendengar suara raungan yang asing kayak gitu. Walaupun ada laporan tentang si a hole ini ya, tapi tetap aja sampai sekarang belum ada bukti valid tentang keberadaan a hole ini. Cerberus. Oke, next ada Cerberus. Oke, wujud Cerberus di dalam mitologi Yunani itu adalah anjing berkepala 3, terus bisa menyemburkan api, dan ini adalah peliharaannya Hades. Cerberus ini juga adalah penguasa di dunia bawah tanah. Dan juga tugas lainnya dari Cerberus ini, dia menjaga supaya nggak ada arwah yang kabur dari dunia arwah atau Tartarus. Jadi buat yang belum tahu, ada tempat jauh di bawah tanah yang bernama Tartarus. Nah, tempat ini biasa dipakai sama Zeus untuk menghukum Titan atau penjahat-penjahat lainnya. Oke, kembali ke Cerberus. 3 kepala yang dimiliki oleh Cerberus ini katanya itu adalah simbol dari Trinitas atau serupa dengan Trisula. Simbol ini katanya masih terkait dengan 3 dorongan utama, yaitu konservasi, reproduksi, dan spiritual. Tapi sumber lain juga mengatakan bahwa 3 kepala yang dimiliki oleh Cerberus melambangkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Cerberus ini paling dikenal dalam kisahnya si Hercules dalam menjalani tugasnya yang terakhir gitu. Yang dimana tugas terakhir Hercules ini yaitu masuk ke bawah tanah, melawan Cerberus, dan lalu membawa Cerberus hidup-hidup kepada Raja Eurystheus. Typhon. Oke, next ada Typhon atau Typhon. Typhon adalah monster setengah manusia yang dimana di bawah tangannya tuh ada 100 kepala naga dan di bawah pahanya ada banyak ular berbisa.
Makhluk ini tuh berukuran gede banget, lebih gede daripada gunung dan bisa menyemburkan api. Bersama dengan istrinya si Echidna atau wanita ular ini, Typhon dijuluki ayah dari sebuah monster. Dan salah satu anaknya yaitu si Cerberus tadi. Nah, karena si Typhon ini tuh serem banget, satu-satunya yang berani ngelawan si Typhon ini cuma Zeus. Itu aja waktu lawan Zeus, Typhon berhasil menang satu kali dengan cara memotong urat kaki dan urat tangan Zeus. Sehingga Zeus tidak bisa memakai petirnya, dan lalu akhirnya Typhon mengurung Zeus di sebuah gua. Zeus dibantu sama anaknya yaitu si Hermes, terus disambungin lagi urat kaki dan tangannya, akhirnya Zeus bisa memakai petirnya kembali. Akhirnya Zeus melawan Typhon lagi dan di situ Zeus menang. Lalu kemudian Typhon dikurung sama Zeus di bawah gunung Etna atau di pulau Sisilia. Oke, lumayan seru ya menurut gue bahas tentang makhluk-makhluk mitologi kayak gini. Medusa. Next, ada Medusa. Iya, gue tahu. Dari tadi pasti kalian nunggu-nunggu gue bahas Medusa. Kalau bukan Medusa ya Kraken kan. Medusa di dalam mitologi Yunani tuh berwujud sebagai cewek cantik, tetapi rambutnya itu ular semua. Nah, Medusa ini memiliki beberapa fakta menarik. Fakta pertama, Medusa adalah salah satu dari 3 Gorgon bersaudara. Gorgon bersaudara ini itu adalah anak dari dewa laut purba yaitu Keto dan Porkis. Dan cuma si Medusa ini satu-satunya makhluk yang fana dibanding 2 saudaranya yang lain, yaitu si Steno dan Euryale. Fakta kedua, sebenarnya Medusa ini tuh cewek yang cantik banget sebelum rambutnya berubah menjadi ular semua. Sampai dulu tuh Medusa menarik perhatian para dewa. Bahkan Poseidon, si dewa laut, sampai-sampai memperkosa Medusa karena cantik banget gitu. Dan Poseidon memperkosa Medusa ini di kuil Athena. Bayangin cantik kayak gimana si Medusa ini. Poseidon aja engas. Fakta ketiga, setelah terjadi pemerkosaan itu, akhirnya Athena yang memiliki kuil tadi itu mengutuk Medusa menjadi rambut ular. Dan lalu siapapun yang melakukan kontak mata dengan Medusa akan berubah menjadi batu. Oke, fakta keempat. Pegasus lahir dari leher Medusa yang udah dipenggal. Jadi kalian kalau nonton filmnya Clash of Titan, itu kan Medusa dipenggal kepalanya sama Perseus kan. Lalu ada kuda terbang yang ditunggangi oleh Perseus. Nah, kuda terbang itu adalah Pegasus yang dimana lahir dari leher Medusa setelah dipenggal. Fakta kelima, saking kuatnya nih kekuatan si Medusa setelah dikutuk, bahkan Kraken pun yang melakukan kontak mata dengan matanya Medusa itu jadi batu gitu loh. Ini buat yang nonton filmnya Clash of Titan pasti tahu nih adegan yang itu. Empusa. Oke, this one is my favorite Loki karena dia nggak cukup terkenal tapi serem gitu. Empusa dalam mitologi Yunani itu digambarkan sebagai sosok perempuan yang memiliki rambut api dan juga sayap kelelawar. Satu kakinya tuh kaki keledai dan satunya lagi tuh kakinya terbuat dari perunggu. Empusa ini adalah anak dari Dewi Hekate. Korbannya Empusa ini tuh adalah laki-laki. Jadi Empusa ini tuh suka banget menggoda laki-laki dan kalau udah ada targetnya nih, Empusa tuh bakal mengisap darah laki-laki itu sampai habis. Dan dia juga suka banget tiba-tiba mengisap darah laki-laki yang sedang tertidur. Jadi bisa dibilang Empusa ini kayak ada campuran vampirnya gitu, blasteran vampir lah ya. Tapi katanya Empusa ini tuh bisa diusir kalau dibully gitu. Jadi kalau lo lihat Empusa nih misalnya, lo hina-hina aja, dia bakal lari terus mengeluarkan suara yang melengking gitu. Jadi si Empusa ini kalau dibully dia bakal kena mental. Dan setahu gue, Empusa ini tuh memang adalah makhluk setengah dewi, setengah vampir. Jadi kayak dia emang blasteran dewa dan blasteran vampir gitu. Makanya Empusa ini tuh suka minum darah juga kan. Dan tak jarang juga Empusa sering dikaitkan sama makhluk-makhluk setengah dewa lainnya kayak Lamia dan lain-lain. Nah, di sini gue punya satu cerita kuno tentang si Empusa ini. Jadi waktu itu ada pria umur 25 tahun itu spek nabi lah intinya, baik, tinggi, kaya, ganteng, bla 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 dan lain-lain. Namanya itu Menipus. Nah, suatu hari si Menipus ini tuh ketemu sama Venesia dan jatuh cinta.
yang dimana Venesia ini adalah empusa yang sedang menyamar. Menipus jatuh cinta sama Venesia dan kemudian mereka merencanakan untuk menikah. Jadi bisa dibilang Menipus ini itu kena mantranya si empusa ini gitu loh. Oke, singkat cerita akhirnya mereka berdua menikah dan di tengah-tengah pesta nih datanglah si Apollonius. Nah, si Apollonius ini dulunya itu adalah wanita kaya, mantan majikannya si Menipus ini. Dan Apollonius pun bilang ke si Menipus ini kalau istrinya itu, istri barunya ini adalah vampir gitu loh. Dan dia tuh pengen darah lo aja gitu intinya. Tapi karena udah cinta banget nih sama si Venesia, akhirnya si Menipus tidak percaya dan lalu jadinya malah tersinggung dengan perkataan si Apollonius ini. Dan akhirnya si Apollonius pun ini diusir dari pesta pernikahannya si Menipus ini. But suddenly, tiba-tiba si Apollonius ini tidak sengaja mengeluarkan kalimat yang melunturkan semua mantranya si empusa ini. Jadi semua mantranya empusa ini tuh rusak, mulai dari pelayan dan lain-lain. Semuanya pestanya tuh hilang semua. Terus akhirnya singkat cerita si empusa pun mengakui kalau dia adalah vampir dan cuma mau buat ngisep darahnya si Menipus ini. Jadi si empusa ini tuh suka sama darah-darah cowok yang masih muda gitu, apalagi kalau spek nabi. Gue tuh excited banget kalau membahas tentang makhluk-makhluk mitologi Yunani kayak gini gitu loh, karena kayak menarik aja gitu loh untuk dibahas. Mulai dari ceritanya, terus deskripsi bentukannya, sejarah hidupnya, dan lain-lain. Kayak menarik aja gitu loh untuk kita bahas. Kalau kalian gimana? Apakah kalian juga sama kayak gue nih, suka membahas makhluk-makhluk mitologi Yunani yang lain? Dan juga gue mau tahu dong, apa makhluk mitologi Yunani favorit kalian? Tulis di kolom komen di bawah. Inilah akhir dari DOR Part 11 Season 4. Find me on social media, link in description. And don't forget to like, comment, share, subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.